بدأت ببسم الله مدحا مقدما وأثني بحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajmain. Saya melanjutkan di dalam kitab-kitab salaf itu selalu adab diposisikan nomor satu. Sebelum bahas ilmu selalu bahas adab. Dan ini terbukti hari ini bagaimana kita dapati banyak para ilmuwan, orang-orang pintar atau ahli-ahli ilmu itu ilmunya Masya Allah sampai mencapai kawasan samawi katanya. Namun justru dengan itu tidak berbanding lurus dengan masalah yang dijalankan kepada manusia, agama, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini kata Sayyidina Hakim Al-Atas karena adanya sesuatu yang hilang, yaitu loss of adab. Adabnya itu tidak ada. Karena adab tidak ada, dari istilah ilmu itu, istilahnya itu tidak ada gunanya. Sehingga apapun ilmu kalau adabnya tidak ada, ya jadinya rusak itu. Maka ada mahfudzat dari kalangan santri, pepatah-pepatah santri, ini bisa saya kutip ini, ada kalimat atabul mar'i khairum min dzahabi. Adanya seorang itu lebih bernilai daripada perhiasannya, daripada hartanya, karena adab ini didahulukan. Di dalam kitab-kitab salaf tadi memang sering dibahas terlebih dahulu itu mesti bab adab. Kalau saya boleh katakan ada beberapa contoh kitab yang khusus memang membahas adab. Seperti kalau di kalangan kita Ahlussunnah Jamaah, Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari itu menulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kemudian Syekh Azhar Nurji menulis kitab Ta'lim Muta'alim. Kemudian Imam Abdullah Haddad ada Suluk wal Murid. Dan banyak kitab-kitab lain, terutama kitab Sufi, itu memang nggak mencantumkan judul adab, namun isinya itu adab semua. Saya mengutip seorang penyata pembesar Sufi itu, beliau berkata, at-tasawuf kullah adab, likulli waqt adab, wa likulli mahal adab. Tasawuf itu seluruhnya adalah adab. Dan pada setiap waktu itu ada adabnya. Dan pada setiap tempat ada adabnya. Dan inilah nilai dari pentingnya sebuah adab. Sehingga sangat pentingnya adab itu hingga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mengutip dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'alim di halaman 11, kalau biasanya di IKASA ini dibahas. Beliau mengutip beberapa kalimat atau ini ungkapan sebagian ulama itu mengatakan at-tauhid yujibul iman. Berkata sebagian ulama, wa qala ba'dhum at-tauhid yujibul iman. Tauhid itu mengharuskan adanya iman. Faman la imana lahu la tauhida lahu. Barang siapa yang tidak ada iman di dalam hatinya atau dalam dirinya, maka tidak ada tauhid baginya. Wal imanu yujibus syariah. Dan iman itu mengharuskan adanya syariat. Syariat Islam. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Barang siapa yang tidak ada syariat di dalam diri orang tersebut, maka tidak ada iman dan tidak ada tauhid baginya. Wa syari'atu tujibul adab, dan syariat itu mewajibkan adanya adab. Faman la azaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Maka barang siapa yang tidak adab bagi dirinya, di dalam dirinya, maka tidak ada iman, tidak ada syariat, tidak ada tauhid baginya. Intinya orang yang tidak beradab itu nanti turunan berikutnya itu istilahnya tidak ada syariat baginya, ujung-ujungnya tauhid itu tidak ada baginya, iman tidak ada. Dari sinilah banyak kita dapati kerusakan di zaman ini tuh, hulunya itu memang benar kata Sayyidina Hakim Al-Atas, hilangnya adab. Maka kitab-kitab tasawuf dulu selalu menyertakan bab adab itu selalu nomor satu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah ditanya bagaimana perasaan beliau, hasil beliau itu tentang adab. The loss of adab, the loss of tasawuf. Masa ini the loss of adab, the loss of tasawuf. Itu milik sampean dewi. Saksi. Oke, Imam Syafi'i ditanya bagaimana hasrat Anda terhadap adab. Beliau menjawab, aku mendengarkan per huruf darinya, per huruf, sehingga semua anggota tubuhku menjadi senang. Sesungguhnya seluruh anggota tubuhku punya pendengaran yang bisa menikmatinya. Dalam hal ini maknawi ya. Kemudian ditanya lagi, bagaimana cara Anda mencari adab itu? Beliau menjawab, aku mencarinya ibarat seorang perempuan yang kehilangan anaknya, kemudian ia mencarinya. Sementara ia tidak punya anak lain selain anak itu. Anaknya itu belum ketemu dan dia tidak ada anak lain. Bagaimana perasaannya seorang ibu yang kehilangan anaknya dan itu anak satu-satunya? Itu kalau ketemu Masya Allah. Dan dalam proses mencarinya itu sungguh sangat
100% konsentrasi jelasnya. Karena ibaratnya seperti itu. Beliau Imam Syafi'i ditanya hasrat beliau tentang mencari adab seperti itu. Ini semakin menjelaskan bahwasanya adab ini sangat penting, terutama di zaman ini bagi kita yang hidup di zaman yang ilmu memang banyak, sumber ilmu banyak, namun adabnya itu sudah mulai ditinggalkan. Saya ini juga mengutip ada urgensi mempelajari adab. Ibnu Barak radhiyallahu anhu berkata dalam kalimat bahasa kitabnya itu, seingat saya, kalau ada salah mohon dikoreksi. Nahnu min qalil adab, nahwaju minna min kasiri ilm. Kami itu terhadap budi pekerti atau adab yang sedikit itu lebih butuh daripada ilmu yang banyak. Maksud beliau adalah bukan berarti beliau tidak butuh ilmu, butuh. Namun kalau bisa itu ilmunya banyak, adabnya juga banyak. Kalau ilmunya itu banyak, adabnya tidak ada, ya percuma. Ini sesuai dengan perkataan yang sering dikutip di kitab tasawuf. Ar-Ruwaim radhiyallahu anhu berkata padanya, ya bunayya, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai anakku, jadikan ilmumu itu ibarat garam dan adabmu ibarat tepung. Kalau kita membuat roti, tepungnya itu banyak, garamnya itu komposisinya itu pas, sedikit lah, pas. Itu jadi roti. Kalau tepungnya banyak, garamnya banyak, kasinan. Kalau kalau tepungnya sedikit, garamnya yang banyak, nggak jadi. Ya kita makan asinan itu nanti. Inilah ya bunaya ijal ilmaka, jadikan ilmumu itu seperti garam, sedikit saja. Dan adabmu yang banyak. Orang yang beradab, adabnya banyak. Biasanya ilmu itu istilahnya kalau sudah beradab itu wadahnya bersih. Dan wadah bersih ini tempat turunnya ilmu. Ilmu itu nur dan tidak turun kecuali di tempat yang bersih. Bisa turun di tempat yang kotor, namun nanti terkontaminasi tempat yang kotor, jadinya kotor. Ibarat gelas, kalau airnya itu gelasnya itu masih kotor, mungkin airnya masih masuk ke situ, namun nanti air ini kan sifatnya sesuai dengan sifat yang ditempati. Nanti kalau tempatnya kotor, airnya kotor. Kalau hati kita kotor, adab kita tidak ada, ilmu yang dihasilkan bisa banyak, namun hasilnya kerusakan. Ini yang terjadi di zaman ini. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya guru beliau Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Muhammad ini nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris as-Syafi'i, jadikan ilmumu itu bagus dan adabmu halus. Dan Rasulullah SAW ini sering berkata kan, Tuhanku mengajarkan adab kepadaku, maka betapa baiknya pengajaran adabku. Dan dikatakan bahwa Syekh Abdurrahman bin Al-Qasim mengatakan, aku mengabdi pada Imam Malik, ini murid Imam Malik yang lain, selama 20 tahun. 2 tahun diantaranya untuk mempelajari ilmu dan 18 tahun untuk mempelajari adab. Andai saja seluruh waktu aku gunakan untuk mempelajari adab, maka bisa jadi lebih efisien atau lebih efektif. Ini saya kutip dari kitabnya Habib Zain Al-Smith itu di kitab Manhajus Sawi sering dikutip. Dan ini bahaya meninggalkan adab. Ibnu Mubarak mengatakan, barang siapa meremehkan adab, niscaya dia akan dihukum dengan diharamkan dari hal-hal yang sunnah. Barang siapa meremehkan sunnah, niscaya dia dihukum dengan diharamkan dari hal-hal yang wajib. Dan barang siapa yang meremehkan hal-hal yang wajib, niscaya dihukum dengan diharamkan memiliki ma'rifah. Dan Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, meninggalkan adab itu menyebabkan seorang terusir. Maka barang siapa beradab buruk di atas lantai, ini gambarannya, niscaya akan terusir hingga ke pintu. Dan barang siapa beradab buruk di pintu, niscaya dia akan terusir dari hewan tunggangan. Kita mengingat bahwasanya iblis dulu itu bernama Azazil, seorang malaikat yang memiliki posisi tinggi di surga. Dia sangat disegani di kalangan malaikat itu. Namun apa yang terjadi? Dia diusir oleh Allah SWT karena apa? Dia tidak beradab kepada Allah. Ketika dia disuruh untuk bersujud, dalam hal ini bukan sujud menyembah, sujud hormat kepada Nabi Adam, dia mengatakan, ya Allah, aku lebih baik dari dia. Ana khairu minhu. Khalaqtani min tin wa khalaqtani minan nar wa khalaqtani min tin. Engkau jadikan aku dari api, dia dari tanah. Ini kan tidak beradab. Tidak, kita kalau disuruh majikan saja kadang mau tanya itu tidak mau sungkan. Ini Allah disuruh gitu, iblis ini masih menjawab, bahkan memiliki debat akal untuk berdebat. Aku lebih baik dari dia, aku engkau ciptakan dari api, dia dari tanah. Maka dari situlah dia diusir dari surga. Dan setelah itu dia dijuluki dengan kalimat iblis ablasa, itu orang yang berputus asa. Dia itu sudah berputus asa dari rahmat Allah. Makanya kita dalam Al-Quran dilarang untuk berputus asa, karena putus asa orang-orang kafir. Dan ini nisbatnya kepada iblis, soalnya iblis sudah putus asa dari rahmat Allah. Imam Junaid juga mengatakan, ini juga saya kutip dari Manhajus Sawi,
aturuku ila Allah kulha masdudatun illa ala maniktafa asara Rasulullah SAW. Seluruh jalan menuju Allah itu semuanya sudah tertutup kecuali melalui jalan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jalannya? Yaitu mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena ini sesuai dengan sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu yang sering kita kutip dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian. Jadi pintu untuk menuju Allah itu ya lewat Nabi Muhammad SAW ini. Orang-orang di luar Islam itu mengaku mencintai Allah meskipun dengan nama berbeda, tapi pintunya nggak melalui Nabi Muhammad SAW, maka mereka nggak nyampe. Nabi Muhammad ini istilahnya yang punya surga, tidak diciptakan alam semesta ini kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi pintunya kalau nggak dilewati, mau lewat mana? Ini adalah salah satu adab kita untuk menuju Allah adalah melewati Nabi Muhammad SAW. Ini adalah satu contoh yang saya tuliskan di PDF, bisa dibaca sendiri. Ini satu cerita yang insya Allah karena sering diceritakan oleh beberapa habaib kita. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syaikhul Maulid Al-Habsyi. Beliau itu pernah masuk ke kamar mandi, lupa dengan pakai kaki kanan. Kemudian beliau ingat dan beliau mengkotok istilahnya, keluar pakai kaki kanan, terus masuk kembali pakai kaki kiri. Nah setelah itu keluar lagi pakai kaki kanan. Ada satu orang berkata kepada beliau, ya Habib Ali, bukankah ini hal yang sepele, hal yang remeh, dan bukankah kau juga sedang lupa? Kan orang lupa tidak dihitung. Kata Habib Ali, jangan kau meremehkan sunnah seperti ini. Justru karena hal inilah aku memiliki makom seperti ini. Habib Ali ini dalam kesepakatan ulama, terutama yang bisa dipegang, itu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW di zamannya. Salah satu cucu kebanggaan dari Rasulullah SAW di zamannya. Beliau dikatakan bahwasanya masih kecil itu sering mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW mimpi. Beliau bertanya pada ibunya, ya Umi, wahai ibuku, aku tadi malam bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Lihat mimpi ya, waduh kau belum bisa dianggap jadi anakku. Kalau kamu sudah bisa bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan dia koto, baru aku anggap sebagai anak. Masya Allah, ini orang yang bermimpi orang yang ketemu Nabi dalam keadaan Yakoto itu konon dikatakan sudah melewati sekitar 200.000 makom. Ini kan beliau dengaran tawa untuk mengatakan, engkau melihat makomku yang sekarang ini justru karena aku tidak pernah meninggalkan adab pada sunnah Nabi, bahkan yang sekecil ke kamar mandi ini. Jadi ini bisa membuat motivasi untuk kita jangan pernah meninggalkan adab, terutama kepada Rasulullah SAW dan pada adab yang lain. Dan ini adab, nanti ilmu tadi sudah dibahas oleh Mas Egu. Di sini saya akan sedikit saja secara normatif. Ilmu adalah, soalnya adab itu selalu gandeng dengan ilmu. Ilmu itu dalam Al-Quran sangat tinggi nilainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Sayyidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu azizul hakim." Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah SWT memulai kesaksian dengan dirinya sendiri, kemudian dengan malaikat, dan urutan berikutnya yaitu dengan ahli ilmu. Urutan ini menunjukkan bahwasanya derajatnya ahli ilmu ini sangat tinggi. Bahkan dikatakan banyak hadis mengatakan derajat mereka itu dengan ahli ibadah biasa itu sekitar 500 tahun atau berapa jarak. Ini juga ada sebuah kedudukan yang sangat tinggi. Dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan fadlul alim alal abid kafadli ala adnaikum rajulan. Keutamaan orang alim atas seorang ahli ibadah belaka yang tidak ngerti ilmu itu ibarat kelebihan Nabi Muhammad SAW atas orang-orang terbawah di kalangan kamu. Ini beliau kitabnya ke sahabat. Kalangan terendah dari sahabat itu diibaratkan abid yang tidak berilmu, dan orang yang berilmu itu ibarat Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya derajat orang yang berilmu itu sangat tinggi dalam Islam. Maka Abdullah bin Al-Haddad itu beliau mengatakan bahwasanya al-jahlu aslu kulli syarr wa masya'u kulli dharar. Kebodohan adalah asas atau asal atau pondasi dari segala kerusakan dan sumber daripada segala
kehancuran. Jadi kebodohan itu sangat dikutuk dalam Islam. Makanya kalau orang Islam tidak pinter itu sebenarnya menyalahi fitrahnya. Makanya Allah dalam teman dalam hadis Nabi Sallam, Allah Rasulullah Sallam bersabda, itu tidaklah Allah itu disembah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada fiqh wal fiqhu wal faqihu asatu ala syayatin min alfi abid. Orang yang fakih satu itu lebih dilakuti oleh syaitan daripada 100 orang ahli ibadah. Jadi intinya ilmu itu sangat tinggi di dalam Islam, dan orang yang menuntut ilmu pertama kali jalannya adalah harus memiliki adab, dan adab ini ditapaki sampai meninggal dunia, sampai akhir hayat, karena inilah jalan yang dilewati oleh para sufi, yaitu orang yang paling beradab di dunia adalah orang-orang ahli sufi, ahli tasawuf. Semoga ada kurang makatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.